Baik, kita akan membahas mengenai materi teknik operasi pada pengolahan citra digital. Jadi kalau saudara nanti di komputer grafis, saudara menggunakan data yang berupa citra atau berupa gambar. Nah, gambar atau citra tersebut bisa dilakukan pengolahan atau dilakukan manipulasi sehingga citra atau gambar tersebut diedit sesuai dengan kehendak yang kita inginkan ya. Dan aras operasi pada pengolahan citra pada bagian yang pertama ini kita akan membicarakan tentang aras titik, aras lokal, aras global, dan aras objek. Aras itu adalah komponen ya, komponen dari citra yang berupa titik, terus komponen citra yang berupa bagian atau kelompok yang lokal dan kelompok global dan objek. Dikelompokkan menjadi 4 level ya. Oke, kita mulai untuk yang operasi pada titik. Sebuah citra itu bisa terbentuk karena adanya yang disebut sebagai pixel. Ya, pixel atau satu titik dalam sebuah citra itu dinamakan pixel atau bisa disebut juga dengan nama istilahnya point wise. Nah, operasi ini bisa dilakukan pada titik per titik. Jadi kalau saudara punya gambar gitu ya, nah gambar itu atau citra tersebut adalah gabungan atau kumpulan dari banyak titik, di mana titik-titik itu nanti mempunyai lokasi ya. Titik itu atau pixel itu mempunyai lokasi dan mempunyai nilai. Nah, kalau kita melakukan operasi pada titik, maka kita akan bisa mengganti lokasinya dan bisa memberikan nilai yang baru. Umpama kata kalau nilainya tadinya 50, kita bisa ganti nilai itu menjadi lebih tinggi, misalkan 100 ya. Atau misalkan lokasinya tadi di lokasi pada titik citra itu menunjukkan koordinat ya, kalau di awal komputer grafis saudara mengenal sumbu koordinat X dan Y. Nah, sama di dalam citra itu juga ada lokasi titik yang direpresentasikan dalam bentuk X dan Y. Satu titik itu ada lokasi X dan Y, kolom dan baris dan kolom. X itu baris, Y itu kolom. Ya, disebut sebagai pixel. Satu pixel bisa mempunyai lokasi, misalkan dia mempunyai baris ketiga, kolom keempat. Maka lokasinya adalah 3,4. Kemudian misalkan nilainya 50, nah bisa kita ganti misalkan 60 ya nilai. Nah, nilai pada sebuah pixel itu yang menunjukkan kalau kita kenal dengan warna-warna ya, atau kita kenal dengan tingkat intensitas ya, seperti terang, gelap, seperti itu. Nah, satu kotak ini mewakili satu titik. Ya, satu kotak ini mewakili satu titik. Di mana titik ini ada lokasinya yaitu X dan Y dan ada nilainya. Maka kalau kita melakukan operasi titik secara matematis, operasi titik itu dinyatakan sebagai 0 titik. 0 itu adalah fungsi dari X dan Y. Di mana 0 itu adalah sebuah titik, satu titik. Titik ini lokasinya di mana? Lokasinya di X, Y, baris dan kolom. F itu adalah pixel sebelum diolah, dan FB itu adalah pixel setelah diolah. Jadi misalkan titiknya ini mau diganti lokasinya menjadi tadinya 3,4, di baris 3, kolom 4, kita geser atau kita ganti, atau kita pindahkan ke 4,5, artinya baris ke 4,5. Baris 4, kolom ke-5. FB itu adalah setelah mengalami pengolahan. Operasi titik diklasifikasikan menjadi 3, yaitu intensitas, geometri, atau gabungan keduanya. Contoh operasi intensitas, berarti kita memberikan suatu intensitas nilai yang baru pada variabel V ya, V itu adalah nilai yang baru dengan H itu adalah transformasi nilainya atau pemberian nilai yang baru pada U itu adalah pikselnya. Jadi kalau dirumuskan dalam bentuk matematika, V itu adalah nilai yang baru, H itu adalah nilainya. Misalkan V sama dengan
50 V sama dengan 100 gitu ya. U-nya itu adalah pikselnya, lokasi pikselnya. Contoh kita memberikan operasi titik berdasarkan intensitas dengan operasi thresholding. Thresholding itu batas ya, pembatasan atau pengambangan. Misalkan operasi titik yang lain bisa kita berikan negatif digital, artinya memberikan nilai negatif, pemotongan atau clipping, perubahan brightness atau tingkat kecerahan ya, lebih gelap, lebih terang. Nah, contohnya untuk thresholding, misalkan di sini thresholding itu pembatasan. Jadi kalau di pixel itu ada nilai intensitas di mana nilainya itu antara 0 sampai dengan 255. Tidak boleh kurang dari 0 dan tidak boleh lebih dari 255. Range-nya, range nilai intensitas sebuah titik atau pixel itu adalah 0 sampai 255. Nah, kalau kita berikan thresholding atau batas, maka di sini kita berikan nilai batas. Misalkan kita beri nilai batas 100. Ya, maka kalau ada pixel yang nilainya lebih dari 100 ya, lebih dari 100 atau lebih sama dengan 100, maka otomatis dia akan pixel tersebut akan langsung dikonversi atau diubah nilainya menjadi 100. Misalkan saudara menemukan image atau citra yang pixelnya nilainya 200, maka angka 200 itu otomatis akan diubah menjadi 100 karena batasnya adalah 100. Itu adalah thresholding. Jadi semua pixel itu akan diubah menjadi kurang dari 100 atau sama dengan 100. Ya. Kalau kurang dari 100 ya tetap aja nggak usah diubah. Tapi kalau lebih dari 100, maka yang lebih dari 100 itu akan dikonversi menjadi maksimal 100. Itu thresholding. Nah, contoh untuk thresholding bisa mengubah dari citra warna, citra berwarna menjadi citra biner. Citra biner itu artinya citra yang hanya mempunyai dua warna atau black white. Dua warna itu black white, hitam dan putih ya. Seperti ini. Citra aslinya, kemudian citra dengan thresholdingnya 127. Jadi black white ya, hanya black white. Kalau diubah menjadi, kalau ada nilai intensitasnya lebih dari 127, maka akan dikonversi menjadi 127 maksimal. Tapi kalau kurang ya tetap aja. Tapi kalau kurang dari 0, misalkan ternyata ada citra yang min 100, yaitu langsung dikonversi menjadi 0. Gitu ya. Jadi citranya harus 0 sampai dengan 255. Nah, contohnya seperti ini. Ini citra asli sudah dikonversi jadi abu-abu, grayscale, yang tadinya warna, kemudian grayscale, kemudian di thresholding atau diubah menjadi hitam putih dengan komposisinya adalah 145. Sama seperti ini juga thresholdingnya 30, citra aslinya ini adalah ronsen ya, kemudian thresholdingnya 30. Nah, sekarang operasi titik yang lain contohnya negatif. Jadi kalau saudara membuat citra menjadi negatif gitu ya, film atau negatif, maka kita akan mengubah citra itu dengan maksimal 255. Ya. 255 dikurangi dengan intensitas citra aslinya. Misalkan di sini saudara punya citra dengan intensitas 200, maka 255 kurangi 200, intensitas yang baru menjadi 55. Ya, jadi 255 dikurangi dengan nilai intensitas citra asli. Ini menjadi citra negatif. Contohnya seperti ini, citra asli, kemudian citra negatifnya tinggal dikurangi semua piksel dalam citra ini. 255 dikurangi dengan semua nilai intensitas yang ada di sini. Misalkan di sini pojok sini 100, sebelahnya 120, itu dikurangi. Jadi nanti hasilnya adalah yang ini 100, 255 kurangi 100 jadi 155. Misalkan sebelahnya lagi ini ada 150, berarti 255 dikurangi 150 jadi 100 berapa? 105 gitu ya. Hasilnya itu. Semua intensitas piksel ini yang ada di sini dikurangi 255 dikurangi dengan semua intensitas piksel yang ada di citra asli. Itu adalah citra negatif. Nih, rumusnya.
Oke, berikutnya pemotongan atau clipping. Pemotongan atau clipping dilakukan jika nilai intensitas piksel terletak di bawah nilai intensitas minimum atau di atas nilai intensitas maksimum, ya. Nilai intensitas minimum kan 0. Nilai intensitas maksimum adalah 255. Nah, pemotongan itu bisa dilakukan di antara ini, 0 sampai dengan 255. Ya. Kalau 255 ya sudah diubah langsung ke 255, tapi kalau kurang dari 0 langsung diubah menjadi 0. Teknik pemotongannya atau nilai intensitasnya diubah antara 0 sampai dengan 255. Itu clipping. Nah, kemudian intensitas dan geometri mengubah letak koordinat atau posisi citra. Ini disebut sebagai morphing, perubahan bentuk citra menjadi bentuk lain. Ini sebenarnya ada morfologi citra, tapi nggak apa-apa. Misalkan saudara punya citra, kemudian kalau saudara bisa ada animasi gitu yang ngubah menjadi bentuk citra lain, nah itu disebut sebagai morphing. Oke, tadi itu sekilas tentang operasi titik. Jadi operasi titik saya ulang lagi, hanya dikenakan pada satu titik per titik. Jadi ini kan misalkan saudara punya citra asli, total citranya ini kan setiap pixel atau setiap titik banyak kan ini. Nah, satu-satu ini nilai titiknya akan diubah, diolah sesuai dengan rumus yang dimasukkan atau ditentukan. Misalkan seperti tadi ya, thresholding berarti kita ubah menjadi sesuai dengan ambang batasnya. Kemudian kalau ini negatif juga dikurangi dengan 255 dikurangi dengan nilai intensitasnya, seperti itu. Jadi operasi titik dikenakan pada setiap titik di dalam citra tersebut atau setiap pixel dalam citra tersebut. Next, aras lokal itu berarti melibatkan tetangga dari titik tersebut, titik atau tetangganya. Contohnya konvolusi atau penapisan citra, misalkan ini ya, ini titik, kemudian ini punya tetangga, ya, ada titik, kemudian ada tetangganya, dan tetangganya ini terlibat, tetangganya yang warna biru ini terlibat untuk mengubah letak dari atau nilai intensitas dari warna orange. Aras lokal itu berarti melibatkan tetangganya yang warna biru itu terlibat atau dihitung untuk menentukan yang warna orange. Sama ini juga, warna biru yang di sekitarnya itu akan dihitung untuk menentukan titik warna orange atau pixel warna orange. Hasilnya nanti contohnya deteksi tepi atau hanya mendeteksi bagian tepi dari sebuah picture atau sebuah image. Kalau aras global itu berarti menyamakan seluruh isi pixel dalam citra tersebut, ya, seluruhnya. Satu citra itu intensitasnya tergantung dari nilai operasi yang kita kenakan. Contohnya operasi histogram atau histogram equalization. Jadi satu titik ini akan diolah, tapi dia melibatkan semua picture dalam citra, semua pixel dalam citra tersebut. Ya, satu titik melibatkan semua pixel dalam satu citra. Jadi yang diubah itu hanya titik orange, tetapi dia melibatkan semua titik yang warnanya biru. Itu ke aras global. Ya. Contohnya ini citra asli, kemudian ingin dipertajam, diolah dengan histogram equalization seperti ini. Sedangkan aras objek itu hanya dilakukan pada objek tertentu di dalam citra untuk mengenali objek berdasarkan rata-rata intensitas, ukuran, bentuk, dan karakteristik dari objek. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan.
Ada yang mau tanya? Silahkan.